يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dijadikan oleh Allah di antara mereka-mereka yang masih mengingat Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih mengundang kita ke salah satu rumah di antara rumah-rumahnya di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di waktu yang Allah jadikan kemudian sebagai pemisah antara orang-orang yang beriman dan kemudian dengan orang-orang yang di dalam dadanya ada kemunafikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nusi'udzan, kami ini berprasangka buruk kepada mereka-mereka yang tidak datang sholat berjamaah di waktu subuh dan di waktu isya. Asa'na bihi dzan, kalau kami tidak pernah menjumpai seseorang di sholat subuh dan kemudian di sholat isya, maka kami akan berburuk sangka kepada dirinya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin, karena salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih kita untuk tetap hadir, mampu, sanggup melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang kita miliki dari kemuliaan dan izzah melainkan iman dan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita tidak punya kehormatan di dunia ini, kita tidak punya kemuliaan di dunia ini kalau bukan karena iman dan juga amal yang kita kerjakan. Karena kelak nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang berada di dalam dada kita dan kemudian apa yang kita lakukan. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kan mengatakan bahwa Allah tidak pernah memandang hambanya dari rupa atau dari apa yang dia punya. Pernahkah Allah melihat hambanya dari itu? Tidak pernah. Sedangkan seringkali kita sibuk dengan itu. Kita sibuk dengan apa yang kita punya, kita sibuk dengan apa yang dilihat oleh manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati kalian, apa yang ada di dalamnya, dan kemudian apa yang kalian lakukan dari amalan. Perkara yang jarang kita pikirkan, betul-betul serius, apalagi di zaman seperti ini. Betul ya bapak-bapak, kita sibuk dan selalu sibuk hari ini dengan dunia. Padahal tidak ada yang kemudian mendatangkan kebaikan kepada kita melebihi iman dan amal saleh. Dan yang diinginkan dari Allah, dari kita semuanya adalah menjadi orang-orang beriman yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Ya, saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Jemaah rahmatullah. Kita ini di dunia, target hidupnya apa? Target kehidupan.
Apa yang dicari, yang dikejar? Gak punya target? Hah? Jannah, masya Allah, masya Allah, jannah. Cuman target dengan kenyataan sesuai atau tidak? Masih belum. Jemaah, kalau kita mengatakan target kita surga Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang memiliki tujuan, dia akan berusaha untuk sampai ke tujuan. Dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan sibuk kemudian meratap, dia tidak akan pernah kemudian berhenti, dia akan terus melangkah, dan dia tidak akan sibuk dengan kesengsaraannya karena dia punya tujuan. Dia ingin segera sampai kepada tujuannya. Dan itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ketika Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang takut di dalam perjalanannya, maka dia akan tetap melangkah meskipun di kegelapan malam. Dia tidak akan pernah berhenti. Allah permisalkan, atau Rasulullah SAW permisalkan perjalanan kita di dunia ini dengan seseorang yang ketakutan di dalam perjalanannya di malam hari, yang ketika ketakutan dia nggak akan pernah berhenti. Ya, antum kalau sendirian di jalan, mau berhenti atau mau lanjut? Lanjut antum. Kalau orang sekarang bilang gas, gas nggak akan berhenti. Sudah semestinya kita betul-betul ketakutan di dalam kehidupan dunia ini akan apa yang dilakukan oleh Allah kepada diri kita. Kalau kita gagal, kalau kita berhenti di dalam perjalanan kita ini. Waman adlaja balaghal manzil, dan yang tetap melakukan perjalanan di malam hari, terus dia berjalan terus, maka dia pasti sampai ke tujuannya. Bukan seperti yang kita saksikan hari ini. Orang-orang ketika diuji sedikit, ketika berat sedikit ibadahnya, kemudian dia sibuk dengan curahan hatinya, sibuk ngobrol dengan makhluk dan meminta bantuan makhluk. Makhluk tidak berdaya, sama seperti kita, sama. Atau bahkan ada yang memilih berhenti, capek. Ya, jemaah, banyak yang kemudian mengatakan, aduh Ustadz, iman saya lemah. Siapa yang tidak melemah imannya di antara kita? Siapa yang tidak melemah? Saya mau tanya, ada yang imannya kuat terus? Ada yang imannya kuat terus? Enggak ada. Tidak ada. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan itu, dan Nabi sudah memberikan jalan keluarnya. Tapi kita memang tidak punya tujuan yang jujur untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Memang masalahnya di niat. Kita lupa bahwa yang pengen surga pasti diuji. Semakin kuat iman kita, musibahnya semakin dahsyat, gak akan berhenti sampai kita diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap bahwa menjadi mukmin sejati, menjadi orang-orang yang bertakwa sejati, itu adalah kehidupan yang nyaman, tenang, adem ayem. Tidak. Maka dia tidak tahu hakikat keimanan dan ketakwaan. Jamaah. Dan yang diinginkan sama Allah, kita ini jadi orang beriman yang sebenarnya. Allah nggak menginginkan kita jadi mukmin standar. Ada mukmin apa ya namanya? Mukmin keumuman lah gitu. Ya, jamaah, kita pengen diinginkan jadi mukmin biasa-biasa saja, itu mukmin yang sebenarnya. Dijawab jamaah. Yang sebenarnya, yang gimana yang sebenarnya? Apakah Allah tidak pernah menjelaskan di dalam Al-Quran? Apakah Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikannya kepada kita?
Jawabannya, Allah dan Rasulnya telah menyampaikan segalanya. Bahkan sifat-sifat mereka yang disebut dengan mu'minuna haqqa, orang-orang yang betul beriman, betul-betul mukmin. Kalau kita nilai diri kita hari ini, mukmin atau bukan? Ana masih sering dapat jawaban insya Allah. Kenapa harus insya Allah? Jamaah, mukmin bukan? Insya Allah. Enggak, mukmin ana. Kenapa pakai insya Allah? Apakah masih ragu? Karena insya Allahnya insya Allah Indonesia kan. Ya. Apa saking ragunya kita dengan keimanan kita? Nasallallahu alaihi wasallam. Atau karena memang kita tidak ingin memuji diri kita sendiri? Atau memang karena ketika kita mengatakan diri kita mukmin, kita kebingungan untuk menggambarkan iman seperti apa yang kita punya. Bingung. Karena bisa jadi kita tidak tahu siapa mukmin yang sejati. Dalam suratul Anfal ayat yang ke-74, sebetulnya Allah menyebutkannya dalam ayat yang keempat dan juga ayat yang ke-74 dalam suratul Anfal, dalam surat yang sama. Dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat dan kemudian Allah katakan di akhir, ulaika mu'minuna haqqa, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-74, Ana ingin menyebutkan di ayat yang ke-74, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina amanu, kata Allah, dan mereka-mereka yang beriman. Dan iman itu, kalau saya bertanya, iman itu apa iman? Yakin? Terus? Udah. Padahal ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman itu adalah apa? Al-iqrar atau at-tasdiq bil qalb, menetapkan atau membenarkan dengan hati, wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawari, mengungkapkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan anggota tubuh, beramal. Itu baru mukmin, baru iman. Jadi nggak cukup dengan apa yang ada di hati. Ya. Wahajaru, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian berhijrah. Jadi hijrah itu tidak pernah ada hubungannya dengan tren, dengan momen tertentu, dengan musim tertentu. Gak ada. Karena orang mukmin memang wajib hijrah. Kan kalau hari ini kan musim jamaah, betul? Sampai ada acaranya. Sampai ada acaranya. Karena orang mukmin sebetulnya tidak dibatasi oleh itu. Hijrah itu bagian dari dinnya. Hijrah itu bagian dari imannya. Wajahadu, dan kemudian bermujahadah, berjuang di jalan Allah dengan cara apapun sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan jihad yang paling mendasar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah man jahada nafsahu, mereka-mereka yang berjuang, bermujahadah melawan nafsunya sendiri. Dan jihad pun tidak akan pernah selesai. Ya, jamaah. Karena nafsu kita tidak pernah puas sampai mulut kita dijejali tanah, baru dia selesai. Ya, makanya Nabi bilang, kalau kalian punya, seorang hamba punya satu gunung emas, maka dia akan minta yang kedua, yang kedua nanti ketiga. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, di ujung, di akhir perjalanannya, dia hanya akan disumpal mulutnya, dipenuhi dengan tanah, bukan dengan emas. Ada yang disumpal dengan emas ketika meninggal, jamaah.
dijejali perhiasannya gitu masuk ke dalam mulutnya, nggak ada. Tanah yang akan menjejali mulutnya. Dan barulah di situ kemudian selesai perjalanan syahwat dan hawa nafsunya. Khalas. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, jahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru, dan kemudian mereka yang membantu saudara-saudara mereka, yang memberikan tempat-tempat bernaung kepada mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin secara khusus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah, mereka lah orang-orang beriman yang sebenarnya. Tanyakan sama diri kita jemaah. Kita mukmin? Iya. Kita berhijrah? Kita berhijrah? Iya juga, Masya Allah. Kita berjihad? Iya juga. Betul? Nanti kita lihat jemaah rahmatullah. Kemudian kita membantu saudara-saudara kita? Iya. Kita memberikan naungan, tempat tinggal, tempat bernaung, tempat singgah, tempat di mana mereka bisa menjalankan dinnya, agamanya. Untuk saudara-saudara kita, iya juga. Berarti kita orang beriman yang sebenarnya. Loh antum iya tadi jemaah. Insya Allah terakhir, insya Allah. Insya Allah. Tapi terasa tidak sebagai orang mukmin yang sebenarnya. Karena orang mukmin yang sebenarnya tidak pernah tenggelam di dalam kesedihannya. Orang mukmin yang sebenarnya tidak pernah merasa sulit di dalam hidupnya. Karena Allah membersamai orang-orang yang beriman. Karena Allah menenangkan hati-hati orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin sebenarnya tidak pernah merasa miskin, gak pernah. Kenapa? Karena dia tahu punya Rabb yang menanggung rizki-rizkinya, dan dia tidak pernah khawatir. Rizki orang beriman itu gampang atau susah? Gampang. Kenapa stres ketika mencari rizki? Ya, tekanannya tinggi atau tidak ketika mencari rizki? Jamaah, yang membuat antum minum obat penghilang sakit kepala itu apa penyebabnya? Ibadah atau dunia? Dunia, stres. Ya, yang bikin antum kemudian kencing manis apa? Dunia sudah. Iya, kolesterol, stroke, serangan jantung, semuanya dunia. Iya. Kemudian sibuk mengatakan begini, wah Nabi Muhammad Masya Allah, Nabi Muhammad itu sehat, sampai tuanya ubannya cuma beberapa lembar, karena pola hidupnya sehat. Ini kalau kita benar-benar pengikut Nabi Muhammad, ini kalau benar-benar ya, kalau benar-benar minimal pola hidup sehatnya diikuti. Tapi kita kan nggak begitu jemaah. Kalau memang betul-betul mengikuti Nabi. Tapi yang menjadi penyebab Nabi itu betul-betul luar biasa, bukan pola hidup sehatnya, tapi iman yang berada di dalam dadanya. Karena Allah berjanji menjaga orang-orang yang beriman dan menjaga agama Allah. Bukankah Nabi yang mengatakan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Allah akan jaga segalanya. Allah akan jaga segalanya. Ada seorang imam namanya Abu Syuja Asy-Syafi'i. Al-Imam Abu Syuja ini umurnya 160 tahun. Wafatnya di usia 100 ke atas, tenaganya, fisiknya masih kayak anak muda. Wah, ini bapak-bapak langsung nih rahasianya apa langsung. Saya juga sama, Pak. Dan itu pun jadi pertanyaan orang-orang yang hidup di masa itu. Ditanya, ketika loncat dari perahu ke sungai,
dari perahu ke daratan, jadi loncat gitu kan, nggak langsung nempel ke sana. Loncat itu yang muda-muda kalah. Beliau loncat langsung ke daratan, jauh. Ditanya apa rahasianya? Rahasianya cuma satu. Kuntu, kata beliau, dulu ketika saya masih muda, hafadtu ala ma nahallahu anhu wa amiltu ma amarallahu biha. Dulu aku menjauh dan menjaga diriku dari apa yang diharamkan sama Allah, dan aku mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan sama Allah. Al-an, sekarang Allah gantian menjaga diriku. Gak ada nyebutin saya makannya low karbo. Ya jamaah, kalau hari ini rendah apa? Terus yang kedua olahraganya apa? Saya mau tanya bapak-bapak, olahraganya apa? Futsal. Terus jalan kaki. Terus lari, fitness, nge-gym. Terus apa lagi? Terus apa lagi selain itu? Main karambol enggak? Voli dan seterusnya. Olahraganya Masya Allah. Ana mau tanya, ketika rajin olahraga sehat enggak? Atau masih tetap sakit-sakitan? Masih, karena bukan itu kuncinya. Dan itulah rahasia kenapa kemudian Rasulullah SAW berada dalam keadaan terbaiknya sampai akhir hayatnya. Laula, kalau bukan takdir Allah, karena takdir Allah, beliau pernah kena racun, maka beliau meninggal mungkin wasilahnya bukan sakit. Karena tidak ada yang lebih sempurna imannya melebihi siapa? Rasulullah SAW. Dan di antara kunci kemudian syarat kekuatan seorang yang beriman, kesempurnaan orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang tadi apa? Hijrah, yang tidak kunjung selesai sampai akhir hayat. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, muhajir, orang muhajir itu yang berhijrah. Antum muhajir bukan? Muhajir bukan? Iya, gitu. Iya. Kita mukmin muhajir. Mujahid bukan? Jamaah mujahid bukan? Iya. Kenapa pelan jamaah? Kita bermujahadah sampai akhir hayat. Mujahadah, perjuangan. Hidup ini perjuangan. Din ini perjuangan jamaah. Ya. Man jahada nafsahu. Mujahid itu yang melawan dirinya, hawa nafsunya, mujahid. Muhajir, man hajara man manahallahu anhu, dalam hadis Muslim kata Nabi, muhajir itu orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Terus bukan kemudian mengatakan dirinya muhajir, tapi kemudian melanggar apa yang diharamkan sama Allah. Ya. Kemudian akhirnya hijrah itu menjadi sesuatu yang semu dan sama sekali tidak mendatangkan keutamaan dan kemuliaan. Ya. Banyak orang jamaah yang rahmatillah hari ini itu cuma berubah pakaiannya saja. Ya. Jamaah. Dulu pakai celana pendek, sekarang celana panjang. Ini laki-laki, maksud saya laki-laki. Ya, dulu nggak pakai baju, sekarang pakai baju. Maksudnya bajunya rapih gitu maksudnya. Ya, dulu misalkan mungkin wajahnya perawatan terus, kelimis gitu, rapi sekali. Sekarang berubah, fisik aja, fisik berubah. Tapi tidak ada yang berubah dari kelakuannya. Yang dituntut dalam Islam itu seseorang berubah apanya dulu? Berubah batinnya dulu. Batin. Karena batin akan merubah segalanya. Betul jemaah? Betul? Tadi Nabi bilang apa? Bahwa yang dilihat sama Allah apa? Hati. Baru amalan.
Karena jika batin seseorang baik, maka zahirnya akan baik. Tapi seseorang yang zahirnya baik, belum tentu batinnya baik. Dan ini yang celaka. Yang zahirnya kelihatan baik tapi batinnya tidak, dialah yang celaka. Karena inilah orang-orang munafik. Karena orang munafik, saya mau tanya, pakai jubah nggak dulu di zaman Nabi? Pakai jubah. Jenggotan nggak? Ke masjid nggak? Ke masjid juga. Ikut jihad tidak? Ikut, meskipun pulang di tengah jalan. Betul? Mereka puasa tidak? Puasa. Lebaran nggak? Lebaran. Mereka ketemu Nabi nggak? Ketemu. Oh, lebih dahsyat dari kita mereka. Ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka munafik gara-gara apa? Gara-gara batinnya. Makanya para ulama mengatakan ketika seseorang ingin selamat di dalam hijrahnya, satu, perbaiki batinnya dulu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya apa yang didapatkan seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Betul? Betul? Terus Nabi bilang apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka inilah hijrah yang betul-betul benar dan menuju Allah. Allah yang akan mempersiapkan segala balasannya. Allah yang akan menjaga dirinya. Kelak di akhirat mereka akan berjumpa dengan Allah jika mereka tujukan perjalanan hijrah ini untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Percuma. Aduh teman-teman nih, rombongan hijrah semua, sudah saatnya saya tobat, gak ada gunanya. Khalas. Hijrahlah sendirian karena Allah. Karena jika tidak, maka apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi bilang, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau hijrahnya hanya karena dunia yang dia cari, perempuan yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan itu. Enggak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan hanya apa yang dia kejar. Dunia dapat, tapi akhirat tidak. Mana yang lebih baik, dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Akhirat. Yang dikejar dunia atau akhirat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang harusnya dikejar akhirat. Nah, tanyakan sama diri kita, untuk siapa kita berhijrah? Ustaz, ini kan hijrah kan ini anak-anak muda aja sekarang. Ana udah dari dulu sudah hijrah Ana sudah muslim dari dulu, sudah ke masjid dari dulu. Enggak, hijrah itu bukan hanya sekedar ritual. Hijrah itu dimulai dari hati, yang akan membuat kita tetap teguh di atas jalan yang hak ini. Mau ada angin, ada badai, ya, banyak ujian. Hari ini banyak ujian, jamaah. Banyak ujian, banyak. Apa yang paling berat? Apa yang paling berat, jamaah? Jamaah, apa yang paling berat? Ujian mata. La haula. Ana baru aja sampai kemarin sudah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat ujian, apalagi antum bertahun-tahun di sini. Masya Allah. Ya. Ana yakin antum pahalanya Masya Allah. Iya, ana yakin. Jujur ana yakin. Pasti banyak istighfar. Betul? Banyak ke masjid. Ana yakin antum jadi rajin ke masjid. Ana yakin. Ya, karena nggak ada tempat yang lebih aman daripada yakin. Ana yakin antum nggak banyak keluyuran. Ana yakin. Terjaga, ana yakin. Iya, ana sangat yakin antum jarang keluyuran.
apalagi ke tempat-tempat tertentu, nggak mungkin Anda nggak percaya, nggak percaya. Anda yakin bener. Anda jujur ini yakin bener. Karena Anda yakin, karena kalau orang masih punya keimanan, dia akan menyelamatkan dirinya dari apa yang membuat dirinya dimurkai sama Allah. Pasti, nggak mungkin nggak. Dan inilah muhajir yang sebenarnya. Orang-orang yang meluruskan niatnya dulu dan kemudian dia melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari seluruh apa yang dibenci oleh Allah dan melakukan seluruh apa yang dicintai sama Allah. Ini orang-orang yang betul-betul berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarahnya ke surga, bukan ke arah yang lainnya. Kalau Anda tanya sekarang, apa saja yang dibenci sama Allah? Coba dijawab coba. Yang Allah nggak suka apa? Kekufuran, kemaksiatan. Nggak ada lagi sudah. Jamaah, kezaliman, kesyirikan, terus apa lagi? Ayo, yang dibenci sama Allah. Hah? Masya Allah. Perkara yang baru. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Yang Allah nggak suka gitu. Allah nggak suka. Apa nih kira-kira? Hah? Kebatilan. Hah? Kebatilan, betul. Anda nunggu satu jawaban sudah. Allah itu nggak suka sama dunia. Tapi justru itu yang kita kejar. Justru itu yang jadi signature kita. Oh, signature gaya bahasanya. Jadi ciri kita sudah. Orang kenal kita bukan karena din kita, tapi karena dunia kita. Kita kalau ngobrol sama orang nih, antum kenal si fulan enggak? Si fulan yang mana? Itu yang punya villa misalkan di pantai mana? Kalimatnya pasti itu yang keluar. Itu loh yang kerja di luar angkasa. Misalkan ini di badan antariksa misalkan, astronot mungkin atau apa. Ya, tapi nggak pernah mengatakan itu yang kalau sholat berjamaah itu selalu di shaf yang pertama di masjid Al-Ghuraba. Pokoknya sebelum muadzin datang dia duluan. Pernah nggak begitu? Nggak ada. Nggak pernah mensifati orang dengan amal solehnya, enggak. Padahal Nabi mengatakan, ala inna dunya mal'unah, dunia itu dilaknat sama Allah. Ya, dilaknat. Allah nggak suka sama dunia. Kan Allah yang menciptakan, betul. Allah ciptakan buat ujian. Allah ciptakan buat nguji. Ya, dulu kita waktu sekolah paling sebel kalau ujian, betul tidak? Iya. Tapi anehnya tempat ujian yang paling menyeramkan yang namanya dunia, kita betah di dalamnya. Kalau dulu waktu ujian kita pengen cepat-cepat apa? Keluar kan? Sekarang di dunia pengen cepat-cepat keluar gak? Enggak. betah di dalamnya. Betah nggak pengen keluar. Betul nggak Pak? Padahal ini tempat ujian. Nasallallahu salamatan afiyah. Ya, mal'unun ma fiha, semua yang ada di dalamnya dilaknat sama Allah. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma wala, atau yang semisal dengannya. Alimun wa muta'allimun, orang yang berilmu dan orang yang belajar, mereka selamat dari laknat Allah. Nggak pernah disebutkan oleh Rasul SAW orang-orang yang sibuk, yang dapat dunia, yang mencapai karir tertinggi di dunianya, yang jadi pemimpin, yang jadi apapun, nggak pernah. Yang selamat hanya 4 jenis manusia ini. Dan jadilah di antara 4 ini. Ya, jamaah, lakukan apa yang dicintai sama Allah dan jauhi apa yang dibenci sama Allah. Ya, kan orang sekarang kalau hatta di pengajian dikenal tuh kadang dari pakaiannya, betul tidak? Ya, si itu loh yang bajunya selalu pakai merek itu. Ya, jilbabnya merek ini.
Apa? Apa ini? Yang sepatunya nggak pernah pakai yang lain, pakainya pasti merek itu. Allah nggak mandang itu sedikit pun. Yang ketiga, jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang kemudian membuat seseorang itu teguh kokoh di atas jalan hijrahnya adalah kemudian ketika dia menanamkan, menancapkan di dadanya keimanan, tauhid, penghambaan, pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya Allah yang dia sembah, tidak ada ruang bagi selain Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaul ats-tsabit, dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Ibnu Katsir, kalimat la ilaha illallah, baik di dunia ketika dia hidup, baik ketika dia berada di alam barzakh, ataupun ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Orang mukmin itu, jamaah rahmatillah Allah, ketika dia berada di atas iman yang rasikh, nancap di dadanya, tidak ada yang bisa menggoyahkan dirinya sedikit pun. Seperti di dalam perang Uhud, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ditakut-takuti sama orang-orang munafik. Innan nasa qad jama'u lakum, manusia itu sudah berkumpul dari Mekah, sengaja berangkat mau menghabisi kalian. Kalau kita jadi Rasul dan para sahabatnya, khawatir atau tidak? Jamaah, khawatir. Tapi kata Allah, tidak. Justru yang keluar dari mulut Rasulullah SAW dan para sahabatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mencukupi urusan kami, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Itu mukmin. Kita hari ini harga minyak saja sudah menggoncang iman kita sudah. Jemaah, harga minyak naik, harga kebutuhan pokok naik, sudah goncang, goyah kita. Goyah enggak? Oh enggak, ini kayaknya imannya masya Allah di sini. Jemaah, alhamdulillah, Anda bersyukur. Anda bersyukur, gak ada yang bisa menggoyahkan. Tapi sebagian orang itu ketika dengar harga beras naik saja, harga bensin naik saja, sudah kalang kabut, seakan dia tidak punya Rabb. Gimana ini keadaan begini? Gimana apanya? Yang membuat keadaan ini terjadi siapa? Allah. Allah. Kan Allah yang menetapkan, betul? Yang bisa mengangkatnya siapa? Allah. Dan apapun keburukan yang menimpa kita, semua karena perbuatan kita sendiri. Betul ya Pak? Betul? Pak? Betul? Masya Allah, ini kayaknya kepikiran mau berangkat kerja kelihatannya jamaah. Saya mau tanya jamaah, saya mau tanya dulu, terakhir lah mungkin. Saya mau tanya, apa sebetulnya yang kita inginkan di dalam kehidupan ini? Kita mati, selesai, dan kemudian tidak ada cerita setelahnya, atau kemudian kita mati dan kemudian kita ingin melakukan perjalanan berikutnya untuk masuk surga? Mau yang mana? Yang kedua. Maka persiapkanlah diri kita, karena perjalanan ini singkat. Para sahabat Nabi mengatakan, as-safaru tawil, perjalanan itu panjang. Perjalanan itu panjang. Akan tetapi kemudian persiapannya singkat, bekal itu terbatas, wazadu qalil. Makanya Allah mewasiatkan kepada kita semuanya untuk berbekal sebanyak mungkin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad ketika ada yang mengatakan, ditanya oleh beliau, umurmu berapa? 60 tahun. Kata Fudail, berarti semenjak 60 tahun engkau menuju Allah dan sebentar lagi engkau selesai. Beres.
Umur berapa? Masih lama? Enggak, Anda nanya masih lama apa enggak? Menurut antum? Pengennya lama atau sebentar? Lama. Ya. Ini yang umur 60 tahun berarti hampir apa? Hampir sampai. Enggak, bisa jadi Anda duluan yang sampai sebelum antum. Loh iya. Tapi secara hitungan hampir sampai. Kata Fudail hampir sampai. Menangis orang ini. Ditanyakan, kenapa kamu menangis? Iya. Kata beliau, perjalanan hampir selesai, tapi saya tidak ada yang saya bawa. Dosa banyak. Sedangkan perjalanan hampir selesai, kata Fudail Ibnu Iyad. Jika engkau sadar bahwa perjalananmu hampir selesai dan dosamu banyak, maka kata beliau, ahsin fima baqi, berbuatlah yang terbaik di sisa waktu hidupmu. Ghafarallahu ma madha, maka Allah akan menghilangkan, mengampuni, menghapuskan seluruh kesalahanmu yang telah lalu. Dan Allah menilai seseorang dengan akhir kehidupannya. Bisa jadi orang-orang yang hari ini terlihat soleh, di akhir kehidupannya dia mati di atas kebatilan. Waliyadzubillah. Ataupun sebaliknya, bisa jadi ada orang-orang yang terlihat begitu pantasnya dia masuk ke dalam neraka Allah, tapi di akhir hayatnya dia menjadi ahlul jannah. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Maka jangan pernah terpaku oleh zahir. Selalu perbaiki apa yang ada di dalam batin kita, agar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam jama rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana khawatir yang menghalangi antum untuk beraktivitas, ya, ana rasa cukup sampai di sini insyaallah taala. Tapi sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan, kalau tidak ada kita subhanakallahumma, kalau tidak ada. Nah, nampaknya tidak ada jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Allah memudahkan urusan kita dimanapun kita berada. Dan ana berdoa sama Allah agar Allah menjaga antum yang ada di sini, ya, menjaga iman, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Semoga Allah pertemukan kita kembali insyaallah suatu saat biidznillah taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.